Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ASN. Welcome back to tutorial ASN channel. Oke, sekarang kita masih membahas seputar MySAPK BKN, yang mana fokus yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menghitung atau pengertian peninjauan masa kerja pada input data pemutakhiran data mandiri MySAPK BKN. Masih banyak teman-teman kita yang masih bingung tentang pengisian MySAPK BKN khususnya di peninjauan masa kerja. Sebenarnya teman-teman itu tidak bingung, hanya sekedar harus diarahkan bagaimana cara atau kiat-kiat mengisi agar pengisian data kepegawaian terkait peninjauan masa kerja BKN tidak salah ya, karena masih saja ada yang mengisi kesalahan tersebut dan masih bertanya, dan masih juga ada yang bingung. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan secara singkat tentang peninjauan masa kerja. Oke. Nah, sebenarnya sebelumnya saya juga telah membuat video MySAPK BKN perihal peninjauan masa kerja ya. Di sini saya ada 3 video, yang mana 2 video tersebut yaitu di sini ada cara menghitung peninjauan masa kerja, dan satu lagi di sini cara membuat peninjauan masa kerja. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana cuplikan video yang telah saya buat. Oke, di sini ada cuplikannya. Kita cek bagaimana video-video yang telah saya buat sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja ini. Nah, ini saya besarkan volumenya. Oke, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, di sini ada seseorang pegawai negeri yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum, yang pada saat menerima SK CPNS maka masa kerjanya belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan, maka hal tersebut dapat ditinjau dan disesuaikan lagi dengan gaji pokok pegawai negeri sipil dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini saya garis besarkan ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini tertera seseorang pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum, yang pada saat menerima SK CPNS masa kerjanya belum diperhitungkan. Nah, ini harus kita garis bawahi ya, yang masa kerjanya belum diperhitungkan. Contohnya masa kerja yang belum diperhitungkan itu yaitu saat Bapak Ibu atau teman-teman SK CPNS-nya masih 0 tahun 0 bulan pada saat pengangkatan atau pada saat menerima SK CPNS, maka perhitungan masa kerjanya itu belum dihitung. Jika teman-teman atau Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau instansi swasta. Nah, jadi saya ulangi lagi, jika Bapak Ibu punya pengalaman kerja pada instansi pusat atau instansi swasta, tetapi saat menerima SK CPNS, masa kerja golongannya itu berapa tahun, berapa bulan, masa kerjanya belum dihitungkan, maka itu bisa kita buat atau kita urus SK PMK-nya ya, SK peninjauan masa kerja. Apa sih fungsi SK peninjauan masa kerja? Jadi bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang pada saat SK CPNS-nya belum dihitung masa kerjanya tetapi pernah honor atau bekerja di instansi lain, itu bisa kita urus. Nah, jadi nanti setelah kita urus SK PMK-nya, maka nanti untuk masa kerja golongan kita itu bisa bertambah ya. Jadi bisa bertambah. Jadi otomatis jika masa kerja kita bertambah, gaji kita juga akan bertambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ada juga permasalahan yang teman-teman lakukan, yang banyak
pertanyaan di komentar, yaitu, Pak, saya ada peninjauan masa kerja di SKCPNS sekian tahun, sekian bulan. Apakah saya masih mengisi data di MySAPK BKN pada riwayat peninjauan masa kerja? Nah, jawabannya adalah tidak. Jika di SKCPNS sudah tertera masa kerja golongan bawaan yang sebelumnya honor atau bekerja di tempat lain dan telah dituangkan pada SKCPNS yang informasinya ada masa kerja sekian tahun, sekian bulan, maka tidak perlu lagi kita mengisi riwayat peninjauan masa kerja di MySAPK BKN. Nah, itu harus diperhatikan Bapak Ibu, yang harus atau yang pasti diisi pada MySAPK BKN pada riwayat peninjauan masa kerja jika riwayat masa kerja pada saat CPNS belum dihitung. Jika telah dihitung, maka kita tidak usah melengkapi informasi peninjauan masa kerja di MySAPK sekarang. Nah, itu harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Jika ingin melihat, ini ada video-video saya tentang peninjauan masa kerja ya. Itu dapat dilihat di channel YouTube saya. Itu sangat lengkap sekali saya jelaskan ya. Itu judulnya nanti ada cara menghitung peninjauan masa kerja. Ini ya, di sini ya. Nah, sebelah kanan ada cara menghitungnya bagaimana. Dan ini ada juga cara membuat peninjauan masa kerjanya bagaimana. Ini telah saya buat ada 2 video, dapat dipelajari. Jika nanti masih ada yang bingung, kita dapat konsultasikan pada kolom komentar ya tentunya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and cuak. Oke, salam MySAPK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.